Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi update mengenai penetapan NIP 3K, di mana kami mendapatkan informasi, ini informasi resmi, informasi valid mengenai penetapan NIP 3K yang sudah mencapai 98%. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Nah, buat rekan-rekan yang penasaran dengan updatean ini, silahkan dicek videonya, simak hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke info intinya. Nah, informasinya ada di sini rekan-rekan ya, ada di media sosial Bapak Abi Ridwan. Nah, kita scroll ke bagian bawah. Nah, di sini dia rekan-rekan ya. Menempati ranking 1 realisasi penetapan NIP CPNS dan NIP 3K dari usul masuk instansi. 96% NIP CPNS telah ditetapkan dan 98% untuk NIP 3K. Saya persilahkan teman-teman Badan Kepegawaian Daerah se-Jawa Timur segera usulkan pada kami. 98% tidak cukup, 100% baru cukup. Nah, di sini adalah Kanrek 2 BKN Surabaya rekan-rekan ya. Nah, ini penetapan atau hasil penetapan dari Kanrek 2 yang sudah mencapai 98% untuk NIP 3K. Sedangkan untuk CPNS sudah mencapai 96%. Nah, ini merupakan suatu kinerja yang luar biasa rekan-rekan ya. Dibanding dengan beberapa kanrek yang lain yang belum menyelesaikan seleksi penetapan NIP 3K-nya. Semoga disusul dengan daerah lain. Jadi ini merupakan kabar baik buat rekan-rekan kita yang ada di Kanrek 2 BKN Surabaya. Nah, semoga daerah lain juga secepatnya. Nah, oke, kita lanjut saja ke informasi yang selanjutnya. Sebagaimana dikutip dari media gpnn.com, pemerintah Kabupaten Batang akan merekrut 887 P3K, paling banyak formasi guru. Kebetulan informasinya hari ini Jumat 11 Maret 2022. Jadi di sini rekan-rekan ya sangat jelas bahwa formasi yang paling banyak direkrut oleh pemerintah Kabupaten Batang adalah formasi guru. Dan pastinya ini akan menjadi kabar baik, kabar gembira bagi rekan-rekan kita yang sudah dinyatakan lulus passing grade namun tanpa formasi. Oke, kita lanjut. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Batang, Jawa Tengah tidak melakukan perekrutan calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada tahun ini, tahun 2022 ya. Namun, pemerintah Kabupaten Batang mengusulkan merekrut sebanyak 887 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Jadi, ini 887 yang akan direkrut dan dipastikan tidak ada CPNS. Sebelumnya, kami sudah merekrut P3K tenaga guru. Kemudian pada 2022, kami mengusulkan 877 P3K. Kata Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kabupaten Batang, Bapak Helmi, di Batang, Kamis 10 Maret. Helmi merinci, 887 P3K itu terdiri dari 810 tenaga guru, 42 tenaga medis, dan 35 tenaga medis. Ini admin kurang paham ini. Ini 35 dan ada juga yang 42 tenaga medis. Mungkin non guru mungkin maksudnya ya, rekan-rekan ya. Mungkin ada kesalahan dalam pengetikan. Oke, lanjut saja.
Formasi tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di Kabupaten Batang. Jadi itu sudah disesuaikan katanya. Helmi menjelaskan bahwa perekrutan P3K sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah yang akan meniadakan tenaga honorer di instansi pemerintah per 2023 yang kemudian digantikan dengan P3K. Kami pastikan tidak ada formasi CPNS namun mengusulkan P3K. Hal ini sesuai kebijakan pemerintah pusat yang memprioritaskan rekrutmen P3K 2022. Nah, di sini ada yang menarik rekan-rekan ya di paragraf ini. Helmi mengatakan usulan perekrutan P3K itu telah disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah karena honorarium mereka nantinya akan dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Karena mengenai anggaran inilah yang banyak juga istilahnya dirisaukan begitu oleh pemerintah daerah, karena ada yang mengatakan sudah ada di DAU, ada juga yang mengatakan belum. Nah, ini juga menjadi polemik sebenarnya dalam rekrutmen P3K ini. Tapi buat rekan-rekan kita yang ada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah akan merasa lega dengan hal ini karena ini sudah diantisipasi oleh pemerintah mengenai honorariumnya atau gajinya begitu rekan-rekan ya. Jadi yang 887 itu 877 ya tadi. Nah, itu sudah sudah diperhitungkan gajinya. Jadi kalaupun nantinya ada dari DAU, maksudnya ada dari pusat, itu tidak jadi masalah, bahkan itu menjadi hal yang baik buat pemerintah daerah. Tapi kalaupun misalnya tidak ada, itu tidak jadi masalah. Ya, semestinya gaji P3K masuk dalam dana alokasi umum atau DAU. Namun praktiknya tidak ada penambahan DAU dari pemerintah pusat. Kami usulkan itu dapat memenuhi kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Batang pada 2022. Nah, ini rekan-rekan ya yang admin sampaikan baru saja mengenai anggaran mengenai penggajian guru honorer, maksud kami guru ASN P3K yang dikatakan sudah ada dalam DAU, namun pemerintah sendiri mengatakan belum ada, pemerintah daerah ya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batang ini sudah baik rekan-rekan ya, sudah mengantisipasi hal itu dengan menganggarkan dalam APBD-nya. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Batang, Bapak Arif Rohman, membenarkan bahwa tahun ini pemerintah Kabupaten Batang membuka 810 formasi P3K guru. Seleksi P3K pada 2021 efektif meloloskan guru honorer dan sebagian besar diterima di sekolah yang selama ini mereka bekerja atau di sekolah induknya begitu rekan-rekan ya. Tahun ini pemerintah kabupaten kembali membuka 810 formasi P3K guru. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya, yaitu 329 formasi katanya. Jadi semoga saja daerah lain juga segera memberikan bocoran mengenai jumlah formasi di setiap daerahnya, bahkan mengenai anggaran penggajiannya. Apakah mereka tetap menunggu dari DAU atau mereka menganggarkan dalam APBD-nya? Seperti itu rekan-rekan ya, supaya rekan-rekan kita yang mendaftar di sana juga merasa lega mengenai gajinya. Inilah dua informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.